Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa Al-Ittihad TV yang berbahagia, pertemuan pertama kita tahsin qiraah secara online riwayat Hafs an Asim adalah tahsin surat Al-Fatihah. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah per ayat dan pada pemirsa supaya memperhatikan dengan seksama agar kita bisa membaca Al-Quran surat Al-Fatihah secara benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Pertama adalah kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian membaca ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita memperhatikan ayat pertama surat Al-Fatihah ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah lafadz bi. Apabila membaca bi, jangan sampai membaca b. Bismillah. Kemudian lafdzul jalalah, kita perhatikan lafadz Allah ini. Banyak orang membaca lafdzul jalalah tetapi tidak membaca huruf h-nya. Jadi ketika membaca bismillahi, huruf h ini harus dikeluarkan secara sempurna. Kemudian ar-Rahman, perhatikan lafadz ar-Rahman, yaitu huruf h pada lafadz ar-Rahman. Huruf H harus kita keluarkan secara sempurna sesuai dengan makhrajnya. Jangan sampai membaca Ar-Rahman dengan membaca Ar-Rahman. Karena itu sudah membaca huruf H dengan H. Kemudian lafadz Ar-Rahim. Ya, kita harus membaca huruf H sesuai dengan makhrajnya. Jangan sampai membaca huruf H dengan huruf H. Karena itu sebuah kesalahan atau lahan. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan huruf H pada alhamdu, ya. Sebagaimana yang sering kali saya sampaikan, jangan sampai membaca huruf H dengan huruf H. Ada yang membaca alhamdu, itu adalah lahan. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian huruf ain. Huruf ain harus dikeluarkan secara sempurna. Jangan sampai membaca huruf ain dengan huruf alif atau huruf hamzah. Ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia membaca huruf ain dengan huruf hamzah. Itu adalah sebuah lahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, perhatikan lafadz min. Ketika membaca mad arid lis-sukun ini, jangan sampai berbelok antara atau dari kasrah menjadi huruf e. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga salah. Jadi jika dimatkan itu harus i terus, ya. Jangan sampai berbelok menjadi e. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat,
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat kelima. Perhatikan lafaz iyyaka yang ada di ayat kelima. Ketika huruf ya ditasdid, maka kita harus memberikan penekanan lebih ya. Atau dengan kata lain, huruf ya ketika bertasdid harus dikeluarkan ya yang bertasdid itu. Jadi kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai setengah-setengah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu setengah-setengah ya. Jadi harus sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca nasta'in, huruf ain harus benar-benar keluar dengan sempurna. Jadi kita membaca nasta'in, jangan sampai membaca nasta'in karena dia membaca ain dengan huruf hamzah tanpa ia sadari. Berikutnya ayat ke-6. Perhatikan ayat ke-6. Pada lafaz ihdina. Nah, ini huruf H. Huruf H harus dikeluarkan dengan sempurna. Ada yang membaca huruf H ini dengan ihdina. Ya, karena memang belum terbiasa ya. Jadi ketika membaca lafaz ihdina, huruf H harus dikeluarkan dengan sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Lafaz as-sirat ya, ketika dibaca harus dikeluarkan huruf shad atau makhraj shaf dengan sempurna. Jadi misalnya si ya, jangan sampai dibaca ihdinas si. Nah, dia membaca huruf shad dengan sin. Ihdinas sirat. Nah, itu huruf sin. Yang benar adalah ihdinas sirat. Jadi agak monyong sedikit ya. Ketika membaca huruf shad karena termasuk huruf tafkhim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Lafaz al-mustaqim ini beberapa poin perlu saya sampaikan ya. Jangan sampai membaca huruf ta ya, mustaqim, musta ya. Atau membaca huruf qaf dengan huruf kaf. Mustaqim. Nah, dia membaca huruf kaf ya tanpa disadari. Jadi kita membaca ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7, ini ayat lumayan panjang. Kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama lafaz sirat ya harus dikeluarkan makhraj huruf shad secara sempurna. Jangan sampai membaca huruf shad dengan sin. Sirat itu membaca huruf sin. Ya, jadi perlu kita sadari ya. Ini di sini hurufnya adalah huruf shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jadi ini ain, ini juga ain. Harus dikeluarkan secara sempurna makhraj huruf ain. An'amta 'alaihim. Kemudian lafaz ghairil maghdub ya. Ghairi ya, ketika ra berharokat kasrah hukumnya adalah tarkik atau tipis. Jangan sampai dibaca ghairi ya. Yang benar adalah ghairi, agak mesem. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada mad lazim. Mad lazim ilmi musaqqal. Sini harus dipanjangkan 6 harokat, kemudian langsung ke huruf lam ya. Jadi seperti itu. Baik, kita baca sekali lagi surat Al-Fatihah supaya bacaan surat Al-Fatihah kita sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, ketika membaca matlin ya, yang ada atau mat ardil sukun pada lafaz al-alamin, kemudian ad-din, nasta'in, kemudian al-mustaqim, waladdallin ya, itu harus sama ya. Jadi jika memilih 4 harokat, panjangnya 4 harokat terus, 5 harokat terus ya, kemudian 6 harokat, jadi sama ya. Kemudian ini satu lagi, pada lafaz ghairil ma berharokat fathah, kemudian setelahnya ada ghain, yang jangan sampai ma yang makhraj ataupun huruf mim itu adalah huruf tarkik ya, jangan sampai huruf mim ini menjadi huruf tafkhim. Ada yang membaca ghairil mau, yang benar adalah ghairil mau ya, ghairil maghdubi alaihim. Baik, demikian tahsin qiraah surat Al-Fatihah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.